Aksi cepat tanggap atau ACT akhirnya buka suara atas sorotan mengenai dugaan menyelewengkan dana umat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kendati mereka mengklaim bahwa laporan keuangannya selalu baik-baik saja, namun mereka mengaku bahwa dana operasional seperti gaji diambil dari duit donasi. ACT menyebut pihaknya mengambil 13,7% dari donasi yang terkumpul. Dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan maksimal bisa diambil 10% dari donasi. Jadi potongannya dananya berapa? Kami sudah sampaikan potongannya adalah 13,7%. Ya, untuk wakaf, kami nggak potong wakaf. Karena wakaf syariatnya nggak boleh dipotong di depan. Dikelola secara produktif, baru hasilnya boleh digunakan. Kalau zakat 12,5% karena 1/8 dari alokasi zakat dari asnaf famil. Nah, yang lain dari mana sumbernya? Diambilkan dari apakah dana dari CSR perusahaan, apakah dana dari infak umum atau sedekah umum atau hibah, itu yang diambilkan untuk ini. Atas kehebohan dugaan patgulipat dana umat oleh ACT ini, polisi mengaku masih menyelidikinya. Namun Koordinator Maki Bonyamin Saiman mengungkapkan, pejabat ACT bisa saja terjerat pidana bila terbukti melanggar undang-undang yayasan. Dulu memang pernah ada penetapan tersangka pengurus yayasan yang itu meminjam yayasan tapi dipakai untuk melakukan donasi dan donasinya dipakai untuk ke luar negeri, bukan dipakai dalam negeri. Tapi sampai sekarang kasus itu belum bergulir sampai pengadilan, jadi belum bisa dijadikan jurisprudensi atau dasar hukum. Tapi prinsipnya bahwa yayasan itu tujuannya adalah fungsi sosial. Mestinya juga tidak ada gaji yang tinggi terhadap pengurusnya karena memang tidak boleh ada gaji untuk pengurus itu. Dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT mengemuka dari laporan majalah Tempo bertajuk Kantong Bocor Dana Umat. Selain pengelolaan keuangan, temuan yang juga mendapat sorotan adalah soal gaji besar dan fasilitas mewah para pendiri dan pejabat yayasan. Sebagaimana yang diungkap majalah Tempo, pendiri dan presiden ACT Ahyudin misalnya menerima gaji sebesar 250 juta rupiah per bulan. Tak sampai di situ, Ahyudin juga menerima fasilitas kendaraan seperti Alphard, Honda CR-V, hingga Mitsubishi Pajero Sport. Fasilitas mewah itu juga diterima oleh pejabat senior Vice President hingga Direktur Eksekutif ACT. Gaji para pejabat ACT itu ibarat bumi dengan langit jika disandingkan dengan lembaga amal sejenis. Tim Liputan Metro TV. Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap goyah akibat disorot atas dugaan penyelewengan dan ada indikasi bahwa uang donasi digunakan untuk kepentingan pribadi petinggi ACT. Dan benarkah lembaga ini kemudian terindikasi pembiayaan terorisme? Saat ini di studio sudah bersama saya jurnalis Media Group sekaligus eksekutif produser MG Radio Mas Iswahyudi Rahmanto, dan di ujung telepon dengan Direktur di Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib. Kita sapa keduanya. Selamat pagi Mas Iswayanto. Selamat pagi, Jason. Kabar baik ya, semoga juga sebaik MG listeners di luar sana. Dan kemudian ada Mas Ridwan. Selamat pagi Mas Ridwan. Selamat pagi Mas Jason. Iya, terima kasih Mas Ridwan telah bergabung bersama kami. Saya pertama mau ke Mas Ridwan dulu nih. Kita lihat sekarang yang lagi ramai soal isu adanya indikasi penyelewengan dana. Nah, ini kalau untuk kepentingan pribadi katanya bagi pejabat yang bahkan gaji bulanannya sampai 250 juta rupiah. Bahkan ada indikasi untuk membiayai kepentingan terorisme katanya. Ini baru dugaan. Nah, tanggapannya dari Mas Ridwan seperti apa nih Mas? Yang pertama memang regulasi pengumpulan uang dan barang di Indonesia ini aturannya sumir ya. Kita belum punya undang-undang yang baku tentang itu. Mungkin yang masih bisa dipakai ya undang-undang yayasan. Tetapi undang-undang yayasan itu pun sendiri juga ambigu dalam konteks ini, apakah ACT bergerak sebagai yayasan ataukah lembaga bantuan sosial. Ini kan bisa diperdebatkan lah. Jadi memang dari sisi perundang-undangan kita ini ya, kasus ini menyadarkan kita untuk segera membuat regulasi yang lebih rigid ya, lebih rinci terkait hal seperti ini. Baik. Kemudian yang kedua dari sisi profesionalitas ACT ya saya kira luar biasa ya, mereka bisa mengumpulkan dana hingga menurut laporan Tempo 540 miliar setahun gitu ya. Artinya kan mereka bisa membuat orang percaya, bisa membuat umat Islam, perusahaan-perusahaan dan macam-macam itu percaya kepada mereka sehingga bisa punya dana 540 miliar gitu kan.
pertanyaannya apakah lembaga sejenis nggak bisa seperti ACT gitu kan? Ada NU, ada Lazisnu, ada Muhammadiyah, ada Lazismu. Kenapa yang lain-lain nggak seagresif, nggak sekeren publikasi mereka sehingga kemudian nggak bisa catch up gitu? Kalau dihitung dari aturan Yakat kan 12,5% ya. Asumsikan saja 12,5% dari 540 miliar, maka mereka berhak loh 1 tahun itu mengelola sekitar 67 miliar. Dan 67 miliar itu mereka bisa gunakan untuk apa saja, termasuk untuk gaji presiden direkturnya yang 250 juta sebulan ya, atau kurang lebih sekitar 3 miliar setahun, 4 miliar lah setahun. Itu hanya 4% dari total pemasukan mereka. Ya menurut saya ini seperti profesional perusahaan lah ya, mirip-mirip begitulah. Nah, kan menjadi pertanyaan kenapa lembaga lain nggak bisa seprofesional mereka, kan gitu. Ini Itu kan juga jadi pertanyaan. Akarnya adalah terkait dengan undang-undang yang masih lemah. Coba kita tanya sama Mas Iswayudi, setujukah dengan memang regulasi ini undang-undang masih menjadi sesuatu yang kemudian gampang digoyahkan sehingga ada celah untuk bisa dimanfaatkan oleh ACT? Betul, kalau menurut saya sih karya jurnalistik dari majalah Tempo ya, ini bisa jadi potret atau jadi masukan buat lembaga yang saat ini juga mengawasi semua lembaga yang mengelola dana keuangan, apalagi dana umat ya. Kita dikejutkan dengan jumlah yang cukup fantastis yang mampu dikumpulkan oleh sebuah lembaga amal yang bisa dibilang ini lembaga ini sudah ada sejak tahun 2005. Bisa dibilang seperti apa pengawasannya, dan kemudian ya apakah memang kita itu seperti biasa, seperti pemadam kebakaran. Ketika ada peristiwa baru kita kebingungan dengan aturan main seperti yang tadi Mas Ridwan Habib bilang. Sekarang memang di yayasan itu hanya dipayungi oleh undang-undang yayasan. Dalam arti pengelolaannya bisa sangat suka-suka, karena saya pernah juga melihat sebuah yayasan itu mengelola dana yang dikumpulkan itu seperti perusahaan di mana dia mampu membuat seperti event organizer juga, kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya harusnya mungkin bisa juga dilakukan oleh sebuah yayasan. Namun itu aturan main yang memang saat ini masih sangat Bias gitu ya. betul, bahwa apa dan seperti apa seharusnya yayasan itu mengelola, karena bisa dibilang memang ada keuntungan untuk sebuah perusahaan yang kemudian berkedok sebagai yayasan karena pajaknya lebih murah dibandingkan dia berlaku sebagai perusahaan, dan itu harusnya diperjelas dan dibuat aturan main yang membedakan antara ini yayasan dan ini bukan yayasan. Nah, jadi seperti itu. Ini yang juga menarik. Ini yayasan, ini bukan yayasan. Saya kembali lagi ke Mas Ridwan. Mas, kalau dari pihak ACT ini sendiri menyatakan kenapa akhirnya mereka bisa mengelola dananya, mengambil dana lebih banyak, yaitu 13,7% dibandingkan dengan lembaga amil zakat lainnya yang tadi 12,5% tadi. Karena dengan alasan mereka itu bukan lembaga amil zakat, tapi mereka itu adalah NGO alias LSM. Apakah alasan ini bisa dibenarkan, Mas Ridwan? Ya itu kembali ke sana lagi. Kalau kemudian kita bicara dengan LSM, maka lebih rumit lagi itu badan hukumnya apa? LSM kan rata-rata kan perkumpulan ya, akte notarisnya biasanya perkumpulan. Dan ada mekanisme juga yang diatur dalam akte itu. Nah, sekarang yang perlu kemudian pemerintah telusuri adalah apakah ada unsur pidana ya. Saya baca Pak Mahfud MD kan sudah menganjurkan kepada masyarakat yang merasa dirugikan untuk melaporkan ACT. Jadi misalnya begini, ada nama seseorang yang dipakai oleh ACT untuk pengumpulan dana misalnya. Korban apa gitu ya, misalnya ada korban patah kaki atau korban yang lain, gempa misalnya. Ada namanya di situ, kemudian ada jumlah penerimaan misalnya 400 juta misalnya, tetapi yang dia terima misalnya cuma 3 juta atau 10 juta gitu. Dia berhak tuh menggugat secara pidana karena dia dipakai kan namanya untuk fundraising gitu loh. Kayak kemarin misalnya ada berita Boeing nitip dana buat korban kecelakaan pesawat tahun 2018 melalui ACT, dan ternyata kemudian ada beberapa titik-titik kasus yang tidak sesuai peruntukannya gitu kan. Itu bisa ahli waris korban kemudian menggugat pidana. Tetapi sepanjang itu tidak dilakukan oleh para korban ya dalam tanda petik,
oleh orang-orang yang merasa dirugikan, ya tidak akan ada masalah hukum. betul. ACT akan terus beroperasi. Iya. Walaupun sekarang saya dengar juga izinnya dari Kementerian Sosial dicabut ya. Tapi pertanyaannya lagi adalah apa perlu izin Kemensos Iya. itu? Untuk apa izin itu kan itu. Ini yang saya kira juga pas pertanyaan Mas Densus tadi soal indikasi terorisme juga masih sangat sumir kan. Kelompok mana yang dibiayai? Apakah itu Free Syrian Army? Kalau Free Syrian Army misalnya, apakah ada bukti secara otentik dari pihak-pihak aparat hukum bahwa ACT ini mendanai Free Syrian Army? Kalau buktinya hanya foto, kemudian misalnya bendera, itu kurang. Secara pidana Undang-Undang Terorisme belum bisa ke situ. Harus ada misalnya wire transfer atau pembuktian penyerahan dana langsung, misalnya si X dari ACT terbang ke Suriah tanggal sekian, bertemu si Y dari Free Syrian Army, kemudian ada berapa uang yang diberikan. Nah, baru seperti itu bisa. Baik. Tapi kalau hanya mengandalkan Foto. foto bantuan atau foto bendera, nggak bisa, nggak kuat. Baik. Secara konstruksi hukumnya nggak kuat. Baik, secara bukti memang belum ada proof atau base proof yang benar-benar bisa membuktikan. Tapi kalau kita berbicara soal kemungkinan, adakah kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti ini untuk biasanya membiayai kegiatan-kegiatan terorisme? Kemungkinannya, Mas Ridwan? Oh, kalau kemungkinan ya bukan kemungkinan lagi, kan memang pernah Sudah ada, terjadi iya, ya, tapi betul. bukan ACT ya, bukan ACT, ada lembaga lain yang Ada kemudian ya, betul. terbongkar oleh Densus 88 Lembaga bahwa kotak ini untuk amal gitu pendanaan, ya, Mas ya? ya untuk pendanaan JI kan, itu sudah diproses hukum kalau itu, kan ada pembuktiannya. Jadi memang bukan lagi indikasi kalau yang itu, yang Yayasan ABA atau apa itu namanya, saya agak lupa, ABBA kalau nggak salah di Lampung, terkait dengan terorisme JI gitu. Baik, jadi segala kemungkinannya sebenarnya besar begitu ya untuk kemudian bisa Ya. membiayai sebuah kegiatan terorisme. Tapi back again, kembali lagi bahwa ini harus butuh pembuktian, tidak hanya bisa pembuktian Ya, melalui betul. foto saja. Saya ke Mas Iswayudi lagi, yang juga ramai. Ini kita lihat dari sisi-sisi yang lekat atau relate dengan masyarakat. Masyarakat pasti langsung menyoroti gaji dari petingginya 250 juta dari sebuah lembaga pengumpulan uang dan barang. Ini kan Iya. orang langsung bertanya-tanya, 250 juta kok bisa? Betul. Tanggapan Mas Iswayudi? Nah, kalau dia mengklasifikasikan dirinya atau organisasinya sebagai NGO, mungkin bisa dibilang kita juga banyak lihat NGO yang bisa dibilang memiliki gaji atau petingginya memiliki gaji yang juga cukup besar. Tapi memang untuk NGO yang dianggap di Indonesia, yang beroperasi di Indonesia, dibentuk oleh Indonesia, maksudnya orang Indonesia sendiri, ini bisa dibilang memang baru yang terbesar yang menurut saya pernah dipublikasi. Dan sebenarnya sih memang yang di kasus ini bisa dibilang besarnya gaji itu yang mungkin mengejutkan ke masyarakat, namun itu sebenarnya bukan sesuatu yang penting menurut saya. Namun ada dugaan aliran ke terorisme ini yang membuat kita bagi orang yang mau melakukan amal itu agak bingung, dalam arti agak ketakutan, dalam arti agak worry pada saat ini ketika munculnya informasi terkait penyalahgunaan dana kita yang seharusnya untuk kebaikan, seperti untuk bantuan buat korban gempa, Kemanusiaan, kemanusiaan segala macam. Sekarang ini kok bisa digunakan untuk sesuatu yang bisa dibilang membahayakan bangsa ini, dan itu juga sudah diindikasikan beberapa kali. Nah, Mas Habib juga tadi bilang bahwa memang mereka kadang-kadang yang saat ini coba melakukan aksi terorisme itu berkedok dengan jubah-jubah yang bisa dibilang ada sentimen simbol-simbol agama. Yang itu yang membuat kita kembali harus memang pemerintah atau lembaga yang mengawasi soal pengumpulan dana ini lebih memperjelas aturan main, mengawasi, dan jangan sampai dana yang dikumpulkan itu digunakan bukan seharusnya, namun digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bisa dibilang jauh dari kemanusiaan itu sendiri. Jason. Baik, saya kembali lagi ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, upaya kemudian untuk bisa men-stop atau kemudian mencegah kegiatan ini tidak berulang lagi di lembaga-lembaga lainnya adalah mencabut izinnya yang sudah dilakukan dengan Kemensos. Sesignifikan itukah pengaruhnya untuk memberikan efek jerah terhadap lembaga ini? Saya kira tidak ya, tidak signifikan sama sekali, karena ini kan berkaitan dengan gaya hidup dan pola pikir seseorang. Ya,
kalau mereka itu nanti dilarang misalnya ACT gitu ya, misalnya dilarang, maka akan ada tumbuh lagi lembaga baru lagi. Betul. Kan yang Pak Ahyudin itu juga setelah dipecat dari ACT kan juga bikin baru kan, kalau nggak salah Global Muslim apa gitu, Global Muslim Charity. Jadi ini permasalahannya bukan nama lembaga, bukan perizinan, tetapi ini adalah habit, ini adalah gaya hidup, ini adalah narasi, ini adalah propaganda yang terbukti ternyata sangat efektif. Misalnya kampanye-kampanye ACT, misalnya mari kita bantu Suriah yang memerah darah, gitu kan. Mari kita bantu korban-korban Suriah. Ternyata kan peminatnya luar biasa banyak, gitu loh, yang kemudian mendonasi itu. Sementara kemudian narasinya ternyata kemudian ada pemberontakan lah dan seterusnya dan seterusnya. Artinya sepanjang ormas moderat seperti NU, Muhammadiyah itu masih business as usual, tidak membentengi masyarakat dengan narasi yang lebih mencerdaskan soal ini, maka ini akan terus berulang, nggak akan jadi problem buat mereka. 1 bulan tiarap, bulan depan sudah ada lembaga baru dan donasi akan terus terkumpul. Donasi akan terus terkumpul dan ya orang akan lupa. Seperti tadi dikatakan Mas Is tadi, orang kan biasanya rame-rame ini seminggu 2 minggu lah media Lalu rame, lupa. tapi nanti bulan depan sudah lupa, mereka sudah jalan lagi dengan campaign yang menarik, masuk ke mall, menyasar muslim perkotaan yang eksekutif muda, yang mobilnya bagus tapi pengen berinfak gitu kan. Mereka kan nggak nyasar, mohon maaf nih, nggak nyasar menengah ke bawah yang nggak bisa bayar cicilan motor, salah. Yang mereka sasar adalah menengah ke atas. Eksekutif muslim trendy, kaya raya, rumah di bilangan elit, nyumbangnya bisa ratusan juta sebulan ke mereka. Nah itu, ini kan problem ya. Problemnya lebih kepada problem luas secara ideologi. Ada BPIP yang harus terlibat di situ, ada NU, ada Muhammadiyah. Nah. Karena sistem kita selama ini ya kalau bisnis as usual nggak akan menyelesaikan ini. Baik, lalu apa dong upaya yang bisa kemudian dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga tadi yang Mas Ridwan sebutkan seperti misalnya BPIP, NU secara spesifik untuk menghentikan aksi seperti ini supaya tidak lagi berjalan, apalagi ada indikasi mereka juga bisa kemungkinan melakukan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan terorisme begitu. Ya karena ini narasi ya Mas Jason ya, ini narasi, ini adalah propaganda, maka yang paling efektif adalah counter propaganda, counter narasi. Cek di YouTube-nya misalnya, di YouTube-nya ACT itu kan subscribernya gede-gede itu, ratusan ribu gitu. Sementara teman-teman yang lain misalnya mohon maaf nih yang aktivis NU, aktivis Muhammadiyah, itu kan subscribernya kalah dengan mereka. Kemudian dari sisi militansi, bikin seminar mereka bisa sebulan 5 kali gitu kan. Sementara teman-teman yang lain yang muslim moderat difasilitasi pemerintah nggak untuk bikin yang serupa. Sehingga kemudian militansinya ini bahasa saya sederhana lah. Ini ada anak muda Islam haus dengan narasi, lapar dengan ilmu, masuk ke sebuah restoran, dia buka buku menu, isinya menu-menu mereka gitu loh. Menu-menu mereka, menu-menu Muhammadiyah, menu-menu NU-nya nggak ada. Padahal mereka haus dan lapar, maka yang dimakan menu mereka. Gitu loh. Nah, untuk kemudian ada menu-menu yang menarik, saya kira pemerintah dalam hal ini bisa saja melalui BPIP atau BNPT atau kantor staf presiden, bahkan Deputi 5 kan mengurusi ini juga. Itu bisa ngumpulin tuh anak-anak muda, influencer muda, pimpinan-pimpinan ormas-ormas kepemudaan Muhammadiyah, NU untuk mikirin ini. Gimana bikin kampanye kontra propaganda yang sistematis, yang tidak menunggu berita, tidak menunggu kehiburan media, tapi berjalan terus sebagaimana mereka berjalan terus. Ini orang militan, lawannya harus militan, kan gitu. Tapi kan ini jadi pertanyaan Mas Jensen. Pertanyaannya adalah mereka militan gajinya 250 juta. Yang moderat militan digaji nggak kan gitu. Nah itu dia. Itu masalahnya. Nah kan Gemuk di di situ atas tuh gajinya. betul profesionalitas mereka terbayar dengan itu. Mereka bisa sewa kantor mewah di bilangan Jakarta Selatan. Mereka bisa mengakses perusahaan-perusahaan dengan CSR bagus. Fasilitas-fasilitas kan gitu. yang mewah juga yang sering mereka dapatkan juga. Nah, gitu ya. pemerintah harus mikirin itu. Kalau mau counter propagandanya sama, siapin dananya. Fasilitasin anak-anak NU. Harus ada fasilitasin peran-peran. anak-anak Muhammadiyah. Betul. Harus ada peran dari lembaga-lembaga keagamaan untuk bisa menyiapkan campaign
untuk kontra propaganda ini supaya bisa mencegah begitu ya adanya kegiatan seperti ini. Yang menarik, saya mau tanya ke Mas Iswaidi tadi. Mas Ridwan itu mengatakan ini tuh yang disasar adalah orang-orang berduit. Betul. Orang-orang kelas menengah ke atas yang sebenarnya kalau kita pakai logika sederhana, orang menengah ke atas pasti edukasinya lebih bagus dong. Harusnya nggak mudah untuk bisa termakan, harusnya bisa kesaring. Tapi kenyataannya banyak yang masih kesaring. Ini fenomenanya kenapa kok bisa begini ya Mas? Bisa dibilang ini lembaga ini sudah hadir sejak tahun 2005. Bisa dibilang ini kalau menurut saya analoginya mirip-mirip kalau masih banyak orang yang tertipu ketika ada investasi yang menjanjikan untuk besar. I see. Maksudnya adalah ketika orang-orang kaya ini dijanjikan bahwa apa yang Anda berikan akan diberikan kepada dalam konteks kemanusiaan. Itu kan menurut kita atau menurut secara tidak sadar itu adalah amal pahala yang menurutnya akan mendapatkan pahala yang besar. Bisa bilang memang niatnya sudah seperti itu. Namun amal pahala atau pride nih? Iya, bisa seperti itu. Namun kalau saya menyoroti untuk pemerintah, bisa dibilang kalau misalkan di lembaga keuangan yang lain ada pengumpulan dana itu pasti diawasi oleh OJK yang memang melihat seperti apa pengelolaan dana yang dikumpulkan supaya seperti yang memang sesuai dengan dijanjikan. Nah, kalau di dana-dana seperti yang dikumpulkan oleh LSM ini, menurut saya belum ada yang mampu mengawasi atau lembaga yang mengawasi pengelolaan dana-dana umat ini. Bisa dibilang memang seperti yang sudah pernah juga dilakukan oleh seperti kita pengumpulan dana itu kemudian kita membuka diri kepada akuntan publik atau siapa saja untuk melihat pengelolaan dana kita. Itu akan lebih fair dibandingkan kalau misalkan ngumpulin dana tapi kemudian kayak tidak transparan terkait pengelolaan dana yang sepertinya buat apa dan seperti apa kemana saja itu dia. Menurut saya ini yang harusnya ada lembaga atau aturan main dari pemerintah terkait pengumpulan dana yang sifatnya kalau di investasi kan kita nyari untung makanya ada yang banyak ngelapor. Tapi kalau yang sekarang kan di konteks kemanusiaan seperti ini atau agama kayak gini pasti nggak akan ada yang nuntut karena bisa dibilang apa yang sudah diberikan itu akan dibalas oleh yang Maha Kuasa, bisa dibilang seperti itu. Itu doktrin-doktrin yang memang sepertinya dimanfaatkan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang coba mengumpulkan dana yang kita berharap memang dana itu harusnya ke tempat yang sesuai, tempat yang dijanjikan. Namun kadang-kadang yang mengerikan saat ini adalah pengumpulan dana itu dilakukan untuk pembiayaan terorisme. Itu yang memang harus diusut dan kita berharap di kasus ini mengusut betulkah ada aliran dana ke program terorisme dan apakah pemerintah saat ini harus juga mengawasi atau melihat seperti apa pengelolaan atau pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkedok agama seperti ini. Baik, aturan mainnya masih belum jelas sama tadi terkait belum adakah lembaga yang mengawasi begitu ya. Tapi memang sampai saat ini praktiknya setahu Mas Iswaidi belum ada lembaga yang belum ada kalau pengelolaan dana terkait harusnya Kemensos ya karena bisa dibilang apa yang berkaitan dengan tupoksinya mereka ya. Iya, itu merupakan tupoksinya Kemensos gitu Mas Jason. Baik, saya mau ke Mas Ridwan lagi. Mas Ridwan, kita mengkritisi apa yang juga dipikirkan oleh masyarakat. Ini kembali lagi ke soal 250 juta dan segala fasilitas tadi. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya misalnya liputan-liputan di LSM, di mindset saya LSM itu bukan profit kan. Jadi saya merasa mereka nggak akan punya uang sebanyak itu untuk kemudian bisa menggaji sampai ratusan juta untuk petingginya gitu. Nah tapi ketika sampai akhirnya ini 250 juta, memang memungkinkan ya Mas Ridwan untuk LSM bisa menggaji karyawannya sampai segitu? Ini kan Mas Jansen, ini kan soal etika ya, soal etika dan soal visi. Si Pak Ahyudinnya kan ketika ditanya kok gaji Anda segitu sih, loh ini kan kita profesional, kita menyajikan yang terbaik gitu. Jadi dia merasa dia seperti CEO, seperti gubernur Bank Indonesia gitu kan, yang gajinya mungkin kalah tuh gubernur Bank Indonesia nggak segitu juga sih. Jadi ini soal etos dan soal moralitas sebenarnya, soal perasaan ya. Nah, kembali lagi soal perasaan ini berdampak juga pada pendukung mereka. Jangan lupa pendukungnya juga banyak.
Jadi ketika ada berita Tempo ini, lalu muncul hashtag kami percaya ACT di Twitter. Anda klik hashtag itu, Anda akan baca narasi bahwa, oh ini adalah isu penggembosan umat Islam. Oh ini adalah isu pengalian isu karena kebobrokan pemerintah mengelola Pertamina. Ini adalah pengalian isu kegagalan Jokowi berkunjung ke Ukraina. Bayangin tuh. Jadi narasinya seperti itu. Narasinya bahwa Islam dizolimi, Islam difitnah, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa bisa kemudian ini bisa trending? Artinya kan banyak masyarakat, banyak netizen, terlepas itu cyber army atau yang lainnya. 500 miliar Itu Mas, mereka- sangat bisa Itu membentuk mereka, ya, tapi kalau saya punya mesin, Mas. Iya, Jadi iya, mesin iya. saya bisa membaca ini adalah army atau organik. Ini bot atau bukan. Jadi ketika kami masukkan ke mesin, ini bukan, ini orang. Baik. Ini orang rata-rata simpatisan partai tertentu ya, dan memang narasinya sama. Narasinya adalah Islam terzolimi, Islam difitnah cebong, Islam difitnah Jokower, kan gitu. Ini diramaikan oleh kubu buzzer RT ya, kayak gitu kan. Ini orang, Pak, ini orang. Jadi maksud saya adalah persaingan ideologi ini nggak akan selesai dengan peraturan saja. Harus ada upaya sistematis, Ya. karena yang kita lawan adalah orang dan ideologi. Maka yang harus dilakukan adalah membuat orang dan ideologi nasionalis yang sama militan dengan Ya. mereka. Ya. Dan ini kerja panjang. Betul. Kerja panjang butuh dana gede. Iya. Nah, saya kira kalau kemudian semua pihak Indonesia yang merasa nasionalis gitu kan, Bang Surya Paloh terpanggil gitu kan, insya Allah bisa lah Ya, kita siapkan gitu. Baik. Artinya selain Untuk melawan undang-undangnya, peraturannya, tapi juga orang-orangnya untuk bisa melakukan campaign kontra propaganda yang tadi Mas Ridwan sampaikan itu juga harus dipikirkan Iya, agar tidak iya, terjadi kejadian betul. seperti ini lagi. Baik, terima Iya, kasih iya. Mas Ridwan Habib, Direktur di Indonesia Sama-sama. Intelligence Institute telah bergabung bersama kami di Morning Traffic, dan juga Mas Iswahyudi Rahmanto Iya. selaku jurnalis media group sekaligus eksekutif produser MJ Radio.